Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanafi. Saya akan membuat video tutorial mengenai regresi linear pada data mining. Adapun jurnal yang akan dibahas pada kali ini yaitu dua jurnal yang membahas tentang regresi linear. Namun ada baiknya kita mengenali terlebih dahulu pola umum dari regresi linear. Regresi linear tersebut memiliki pola umum yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana X ini merupakan variabel yang mempengaruhi, sedangkan Y ini merupakan variabel yang dipengaruhi, karena regresi linear ini biasanya membahas bagaimana hubungan sebab akibat antara yang mempengaruhi dengan yang dipengaruhi, atau bagaimana X bisa mempengaruhi Y. Sedangkan A ini merupakan koefisiennya atau intercept, sedangkan B-nya merupakan slope-nya. Kenapa dia dikatakan regresi linear? Ini sebenarnya regresi linear sederhana. Kenapa dikatakan regresi linear sederhana? Karena X-nya 1. Tapi apabila ada nanti X1, X2, X3, dan X seterusnya, apabila ada X1, X2, dan seterusnya, maka dikatakan dengan regresi linear berganda. Oke, terus kenapa dia dikatakan dengan regresi linear? Karena X ini pangkatnya adalah 1. Ya, karena dalam matematika biasanya 1 ini tidak pernah dituliskan. Oke. Tapi kalau seandainya pangkatnya adalah 2 atau selain 1, maka dia tidak bisa dikatakan linear. Oke. Langsung saja kita masuk ke jurnal yang akan dibahas. Ya, ini dia di sini kita bisa baca. Nah, kita kan sudah tahu nih, yaitu pola umumnya adalah Y A ditambah BX. Ini nanti akan kita gunakan di dalam perhitungan atau di dalam kasus yang kita buat. Apapun kasus yang saudara kembangkan, misalnya pengaruhi antara apa yang mempengaruhi dan dipengaruhi, nanti tinggal mengubah nilai Y sama X. Masalahnya adalah bagaimana cara kita menentukan nilai A dan B. Nah, ini dia. Rumusnya bisa kita gunakan persamaan 2 dan 3, yaitu B sama dengan N dikali sigma XY. N ini adalah jumlah data yang kita gunakan, sigma X, sigma Y, dan dibagi pembilang bagi penyebut. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita buka data dari analisis ini. Kita lihat data yang digunakannya. Atau kita gunakan yang ini juga bisa. Oke, kita akan gunakan data ini. Pada jurnal ini mereka telah membuatnya menggunakan aplikasi. Ini dia, tapi kita bisa menghitung menggunakan Excel. Kita lihat ini data ini, nanti kita akan melihat perhitungannya apakah benar yang kita cari atau tidak. Baik, langsung saja kita buka Excel. Masih pakai loading, biasa itu. Baik, langsung saja kita isikan di sini, kita pindahkan. Kita lihat tanggal X, tanggal ini X, kemudian jumlah ini Y. Ya, kita isikan X, kita isikan Y. Ini dia. 12, 15, 19, 12, 15, 19, kemudian 25, 53 ya. 2553 betul. 2553 benar. Oke. Kita lihat lagi di rumus ya. Apa saja yang dibutuhkan? Kita harus melihat rumus. Kita lihat rumus tadi. Untuk mencarinya. Nah, yang pertama itu nanti kita membutuhkan dulu sigma XY. Nah, kita cari dulu satu persatu. Kita cari dulu satu persatu supaya nanti kita mudah memasukkan ke dalam rumus perhitungan. Nah, ini dulu kita totalkan sigma X ya. Kenapa kita totalkan ini dulu? Kita buat aja namanya sum untuk menjumlahkan ini. Karena ini ada dia sigma X, ada sigma Y. Ya. Kita sumkan saja, sum.
Ya, ini adalah sigma dari X dan ini adalah sum. Ya, ini adalah sigma dari Y. Oke, berarti sigma X, sigma Y sudah kita temukan. Kemudian kita harus mencari sigma XY. Berarti kita kalikan terlebih dahulu. Kita kalikan X dikali Y. Ya sudah, kita kasih di sini namanya XY. Kemudian kita kalikan. Kita kalikan. Tinggal tarik saja ke bawah. Oke. Dia minta sigma. Sigma berarti dijumlahkan, disumkan. Tinggal kita tarik juga ini ke samping. Ya, dapat ini nilainya. Kemudian yang pembilang sudah terpenuhi semua. Kita cari penyebut. Dia minta X dikuadratkan. Ada sigma, berarti kita cari dulu X kuadrat. Nah, kita cari dulu X kuadrat. X kuadrat saya buat saja gini. X kuadrat. Ini nilai X kita kuadratkan. Kita ambil nilai X, kemudian kita pangkatkan. Oke, ini dia. Kemudian tinggal kita tarik. Ya, dia minta apa? Dia minta sigma. Ya sudah, tinggal kita sumkan. Oke. Kemudian ya ini sudah terpenuhi. Oke. Ya udah, kalau gitu kita dapat mencari nilai B. Nilai B ini kita dapat mencari. Apa tadi rumusnya? Sigma sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Ya sudah, kita tinggal masukkan. Perhatikan satu persatu. N adalah jumlah data. Kita lihat jumlah datanya adalah 1, 2, 3. Ya sudah, kita kalikan 3 dikali sigma XY. Sigma XY yang mana? Ini dia. Ini XY, ini sigmanya. Kita kali dengan ini. Ya, dapat. Berarti 3318. Berarti 3318 adalah N dikali sigma XY. Ya, N adalah 3 dikali total dari X dikali Y, 1106. Hasilnya adalah 3318. Oke, kemudian sigma X dikali sigma Y. Sigma X adalah ini, sigma Y adalah ini. Tinggal kalikan. Kita kalikan. Ini dikali ini. Oke, dapat hasilnya. Ya sudah, berarti ini pembilang ya. Kita kasih aja namanya pembilang. Pembilang. Nah, dimintanya adalah ini dikurangi ini. Ya sudah, berarti ini dikurangi ini. Kita tinggal operasikan. Ini dikurangi ini. 558. Kemudian kita cari lagi penyebut. N dikali sigma X kuadrat. N-nya adalah N-nya 3 ya. Kemudian katanya dikalikan sigma X kuadrat. Yang X kuadrat yang mana? Ini dia pada sel G3. Sigmanya yang mana? 730. Ya, sigma X kuadrat. Berarti 3 dikali 730. Ya, 2190. Nah, di sini sering keliru terkadang dalam regresi linear yang perlu diperhatikan. Ini adalah sigma X kuadrat ya. Artinya nilai X yang sudah kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Ini dia X yang sudah kita kuadratkan dari sini, kemudian kita jumlahkan. Ini sumnya. Sedangkan jika diminta di sini sigma X, kemudian dikuadratkan, artinya yang ini nilainya. Ini nilai X yang sudah kita jumlahkan, kemudian baru kita kuadratkan begitu. Berarti ini sigma X katanya dia minta dikuadrat, kita kuadratkan. Oke, ini dia. Dapat. Sudah terpenuhi semua untuk unsur-unsur penilaian mencari nilai B. Ya sudah, tinggal dikurangkan. Kita sebutkan namanya penyebut. Penyebut. Maka ini dikurang ini. Dapat hasilnya 74. Jadi untuk mencari B adalah pembilang dibagi penyebut. Berarti B sama dengan pembilang yang ini tadi kita bagi penyebut. Ya. Ini dia. Hasilnya adalah 7,54. Apakah benar? Nanti kita sesuaikan dengan jurnal yang sudah mereka hitung menggunakan sistem tadi. Kemudian kita cari nilai A. Nilai A. A adalah sigma Y katanya. Oke, ini untuk B selesai ya. Kita cari untuk nilai A lagi. Mungkin di sini aja biar enak ngelihatnya. Nilai A adalah sigma Y. Sigma Y adalah ini dia. 60 sum tadi. Dikurang B
dikali sigma X. Ya sudah, coba kita kalikan aja dulu B. B-nya berapa tadi? 7,5 dikali sigma X. Dikali sigma X. Sum dari nilai X, ini dia. Dikali ini 46. D19, D8. Oke? Kita enterkan. Dapat hasilnya berarti B dikali sigma X adalah 346,8. Nah, baru kita kurangkan. Sigma Y dikurang yang ini. Sigma Y. Oke, kita lihat sigma Y. Sigma Y adalah ini. Kemudian dikurang dengan 346. Ya, hasilnya adalah min 286. Kemudian baru dibagi dengan N. Dengan jumlah data tadi. Dibagi dengan 3. Hasilnya 95. Ya, berarti negatif min 95, 6216 adalah nilai dari A. Oke, berarti B754, B-nya adalah 7,5, A-nya adalah min 95, min 95,62, bla bla bla. Oke, kita lihat hasil dari perhitungan jurnal yang telah memiliki ISSN tersebut. Apakah sama? Ya, kita lihat nilai B-nya adalah 7,54. Ya, benar sekali. Kemudian nilai A-nya adalah min 95. Ya, benar sekali. Min 95. Nah, kalau gitu kita tinggal masukkan ke pola umum yang saya katakan di awal tadi, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Ya sudah, tinggal kita masukkan. A-nya kita masukkan yang min 95, kemudian B-nya kita masukkan yang 7,5. Nah, X inilah nilai yang mempengaruhi. Artinya, bahasa lainnya mungkin nilai yang dinamis. Misalnya kita ingin melihat pengaruh IQ dengan IP misalnya. Kita bisa katakan X ini adalah IQ, Y ini adalah IP. Apakah IQ seseorang mempengaruhi IP? Ya sudah, kita tinggal memasukkan nilai IQ-nya, nanti akan dapat berapa IP-nya. Bisa. Kalau pada kasus ini dia bagaimana melihat pengaruh penjualan pada tanggal tertentu. Ya sudah, kita tinggal melihat di sini. Artinya kita nanti tinggal merubah nilai-nilai pada X. Makanya dia dikatakan dengan independen, artinya bebas. Sedangkan Y ini dikatakan dia dependent, artinya terikat. Oke, apakah perhitungan kita ini benar? Coba kita masukkan dulu perhitungan yang lain dengan menggunakan rumus yang sama. Ini kan sudah terbentuk pola ya. Artinya nanti kita tinggal merubah nilai-nilai ini, maka seharusnya nilai A dan B secara otomatis akan dapat. Palingan kita nanti tinggal merubah pada nilai N, karena nilai N pasti berbeda-beda. Ini menarik, saya akan coba pada jurnal 1. Kita akan coba intip program mereka. Kita intip program mereka. Nah, ini dia programnya dan ada datanya. Coba kita tes saja ini. Ya, coba dibandingkan data ini sampai data ini. Nah, ini dia sudah sama ya. Sudah sama, ini sama ini sama. Nah, karena ini datanya 4, ya udah. Kita tinggal rubah saja nilai N yang menjadi 4. Kemudian ini kita rubah menjadi 4. Dan ini kita rubah menjadi 4 dibagi 4. Oke, kita lihat hasilnya. Apakah benar? Nilai B-nya ada 19,22, A-nya ada 181,494. Iya, benar sekali. A 19,22, B 181,494. Artinya kalau kita sudah memiliki satu pola pada Excel, ya kita tinggal inputkan nilainya saja, maka otomatis penjumlahan angka benar. Tinggal menyesuaikan lagi pada nilai N. Terima kasih. Saya Hanafi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Jurnal yang saya analisis adalah ini. Implementasi ini regresi linear dengan ini. Ya, memiliki ISSN. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.